bagi kaum wanita. Ini berisi tentang nasihat atau pemberitahuan. Ya Fatimah, wahai Fatimah. Fatimah itu siapa? Anaknya apa istrinya? Anaknya apa istrinya? Ayo, anak apa istri? Anak. Kalau istri namanya Aisyah. Kelalen Bu ya. Ini nasihat Rasulullah kepada putrinya Fatimah, yang kemudian Fatimah itu dinikahi oleh sepupunya sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya Fatimah, Fatimah. Kalau bahasa kita begini, Fatimah, sini saya kasih tahu. Ammal mu'allaqatu, nanti ada seorang wanita yang mu'allaqah. Mu'allaqah itu kalau kayak ibu beli daging di pasar yang dicantol pakai besi begini dulu. Itu apa namanya? Yang kalau beli daging di pasar itu kan dagingnya dicantol pakai besi gitu kan? Nah, itu namanya apa? Digantungin apa diapain? Dicantolin. Nah iya, yowes itulah pokoknya. Ya Fatimah, ammal mu'allaqatu bi sya'riha. Nanti ada seorang wanita itu yang di apa namanya? Gantung. Gantung. Bi sya'riha, dengan rambutnya. Fakanat, wanita itu yang nanti di akhirat kayak begitu itu, la taktumu, yang tidak menutup sya'roha, rambutnya, minar rijali, dari laki-laki lain. Ini ajaran secara tidak langsung disuruh menutup aurat. Wong kadang ya Allah ya, kalau yang udah umur segini sih rapi ya. Yang umur belasan, umur 20-an itu loh. Nah iya. Kita kaum laki-laki kalau ngeliat dosa nggak dilihat. Ya Allah. Ini pernah waktu saya masih tinggal di Kesemek gitu loh. Sore-sore kalau bulan Ramadan kata orang kan ngabuburit ya. Nah, udah anak di depan, saya istri di belakang. Begitu depan apotek Kesemek tuh macet. Di situ macet. Kemudian ada yang nyalip pas di sebelah kanan tapi agak ke depan. Anak perempuan yang pakai baju sepotong. Ke atas enggak, ke bawah enggak. Dilihat ke atas yo kelihatan, dilihat bawah yo kelihatan. Kalau kayak begitu itu saya harus mengucap astagfirullah apa alhamdulillah? Nah, kemudian istri nepok dari belakang, Mas, itu di dashboard ada air. Emang kenapa, kan belum maghrib, baru jam 5. Ya sekalian wong puasa udah batal, minum aja sekalian. Yo. Udah nahan dari sahur, siang panas-panas ngajar, kebetulan saat itu ngajarnya jauh di Pulau Gebang gitu. Panas-panas, begitu pulang sore-sore ngabuburit, lihat begitu katanya puasa batal. Kan tekor ya. Itu yang salah kira-kira anak perempuannya itu apa saya? Masa? Lah kalau daripada saya merem ntar ketabrak. Ayo kira-kira itu kalimat zikir yang cocok saya baca itu astagfirullah apa alhamdulillah? Baru alhamdulillah gitu. Ya.
Apalagi dulu kan masih muda ya. Kalau sekarang kan udah tua. Dulu masih muda ya. Dulu. Ini Rasulullah memberitahukan kepada Fatimah, Fatimah, nanti ada loh sekelompok umatmu, bangsamu, kaum wanita itu yang digantung di neraka dengan rambutnya. Kalau orang Jawa dulu bilang kalau digantung dengan rambut namanya dijantur. Jantur. Ada yang wa ammal muallaqatu bilisaniha. Ada yang digantung bilisaniha dengan lisannya. Mungkin kali kayak ikan lele gini ya. Kali. Ngebayanginnya kok serem ya. Mungkin pakai besi yang tajam cantolin ini. Iya. Lah itu untuk siapa? Ya maksudnya perempuan yang bagaimana gitu loh. Fakanat, maka kondisi itu tu'zi bagi para wanita yang suka menyakiti zaujaha, suaminya, bilisaniha, dengan lisannya. Seorang istri yang suka maki-maki lakinya. Makanya orang rumah tangga dari survei membuktikan yang meninggal duluan lakinya apa perempuannya? Ya karena kebanyakan diomelin itu. Kebanyakan diomelin, dipikirin, lama-lama jantungan mati. Makanya kalau pengen ganti suami mah gampang, lakinya bentak aja tiap hari, lama-lama mati. Aduh ya Allah. Laki itu biar kayaknya sangar kayak apa di luaran, anak buahnya domel-omelin, begitu di rumah ketemu istri, celep. Ustadz kayaknya kalau di depan jamaah ceramah sangar, begitu nyampe rumah, Pak beliin pampers, langsung puter balik beli pampers. Sayang apa takut? Yati. Yang dulu suka ngomelin laki segera minta maaf. Yo, minta maaf jangan nunggu lebaran. Minta maaf nunggu lebaran. Nunggu lebaran habis sholat Id pura-pura Pak. Mending minta maaf, bukan begitu. Pak, orang-orang pada gelang baru saya nggak punya, Pak. Pak, orang-orang gamisnya baru saya nggak punya. Pak. Aduh. Yang sudah terlanjur. Lah kalau umpama lakinya udah nggak ada gimana minta maafnya? Yo wis, doain lakinya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi. Terkhusus almarhum laki Al-Fatihah gitu ya. Udah terlanjur gimana lagi? Mumpung kita masih bisa ngomong, masih bisa beristighfar. Kalau memang dulu kok pernah keingetan, cuman kadang laki memang ngeselin Bu ya. Oh, kadang laki ngeselin nggak? Ya Allah semua, waduh termasuk saya dong. Berarti ini pernah dikecewakan nih. Kadang Bu ya, ibu udah pesen, Pak nanti kalau pulang kerja beli lauk buat anak-anak. Wong anak-anak belum makan, kebetulan tadi saya agak banyak kegiatan, pagi pengajian PKK, siang pengajian kelurahan, sore pengajian di Cahaya Islam, gak sempet masak. Nanti kalau pulang tolong beli pecel lele buat lauk. Ya dia yang balas. Ya. Harapan kita kan ya udahlah seneng nanti kalau pulang makan pecel. Begitu assalamualaikum nyampe rumah tangan kosong. Lupa. Enaknya ibu ngomong apa? Enaknya ngomong apa? Lah ya kalau yang tinggal di sini enak. Ke situ bakso, kini mie ayam jejer-jejer. Kalau kayak di rumah saya di perumahan Bu, mau keluar jauh. Kalau nggak punya motor keluar, waduh jauh, jalan kaki aduh bempor.
Lah ya kalau kayak begitu loh, kira-kira ibu alhamdulillah apa? Ya Allah Pak, apa ngomong begitu? Lah yo. Ya Allah Pak, ini anak-anak belum pada makan udah dipesenin, katanya bilangnya iya, pulang malah tangan kosong. Tapi kalau orang sini sih wajah-wajahnya kayaknya begitu, lakinya pulang tangan kosong langsung ucap alhamdulillah. Kok nggak mau melanjutin? Ya Allah, Rabbi walillahilham. Padahal Bu loh, kalau seandainya dibalik, ibu nyeselnya kayak apa itu? Misalnya yang sampai cuman pecel lele, lakinya nggak pulang. Ayo. Umpama, Assalamualaikum, ada yang ketok pintu, ini bener rumahnya Ibu Upin Ipin, umpama. Iya bener, ini ada pecel lele, katanya ini pesanan ibu. Oh iya makasih. Lah terus teman mohon maaf, bapaknya nggak bisa pulang. Nah kenapa Mas? Tadi ada kontainer, tahu kecium kontainer apa-apa. Kayaknya ciri-cirinya yang punya pecel lele ini lebih milih mana ini? Nah iya makanya ketika suami pulang yo alhamdulillah, mana pecel lelenya lah kan gitu. Ya Allah. Suruh balik lagi. Perempuan yang suka menyakiti hati suaminya, maka atau nanti al muallaqah bilisaniha, akan digantung dengan lisannya. Ma min imra'atin tu'zi zaujaha, tidak seorang perempuan pun tu'zi yang menyakiti zaujaha suaminya, illa kecuali ja'alallahu, Allah akan menjadikan lisannya, lidahnya, yaumal qiyamati, di hari kiamat, sab'ina dhira'an, 70 dhira'. 70 dhira' itu panjangnya berapa? 1 dhira' itu 40 cm. 1 dhira' itu 2 jengkal ini loh. Lah itu kalau 70 dhira' panjangnya seberapa? 70 kali 40, 7 kali 4 berapa? 28. Berarti 2 meter. Mau orang lisannya kok sampai 2 meter? Melet, ya Allah. Lompatin aja ya, ngajinya serem. Nah iya ngajinya serem begini mah. Biarin ya. Biar nggak suka ngomelin laki. Jangan sampai ngajinya tekun, ibadahnya tekun, lah nyampe rumah laki dimaki-maki, waduh wis. Kalau begini kan ntar pulang minta maaf sama laki. Pak, maaf. Ada apa sih? Maaf. Ada apa sih? Maaf, pokoknya maaf. Maaf, pokoknya maaf. Apakah hanya begitu? Tidak, summa ukida, kemudian dililitkan. Khalfa unukiha, sampai ke belakang. Unuk itu ini loh. Kalau orang Jawa bilang punuk, Arabnya unuk. Oh berarti Arab sama Jawa hampir sama. Kalau orang Indonesia, Jakarta apa sini? Ini loh, sini loh. Yang di bawahnya leher ini kan di bahan gini loh. Itu kalau sapi kan ada punuk. Itu lidah yang panjang tadi dililitkan. Kayak orang pakai serban ya, tapi serbannya pakai lidah. Makanya ntar nyampe rumah, maaf Pak, maaf ya, maaf Pak, pada apa sih maaf pokoknya maaf. maaf. Lanjut ini. Kok ceritanya serem ya? Ruya an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu mertuanya Rasulullah. Karena Rasulullah nikah dengan Aisyah. Sementara Aisyah itu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ini
sahabat yang pertama kali masuk Islam. Mendapat gelar As-Siddiq karena beliau orang yang pertama kali mempercayai, membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Ini seandainya nih kita nih hidup di zaman Nabi, Rasulullah cerita Isra Mi'raj, kita belum tentu percaya loh. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu kan didahului dengan peristiwa besar. Sebelumnya pamannya meninggal, Abu Thalib, paman sekaligus besan, orang yang membantu perjuangan Rasulullah meninggal. Habis itu kemudian istrinya Khadijah meninggal. Dua orang yang sangat membantu perjuangan beliau meninggal dalam jangka waktu yang berdekatan. Nah, kalau kayak kita loh misalnya ngalami kayak begitu kan ya pikiran oleng Bu ya. Lah begitu pikiran oleng kalau kata orang biasa, lah kok cerita ya jalan dari Masjidil Haram sampai ke Palestina yang sekarang perang terus itu, naik ke langit ke-7, balik lagi kok semalam selesai. Itu kalau kita mungkin hidup di zaman Nabi kayaknya ya Muhammad mengada-ngada aja. Umpama Bu, ini ada jamaah kita yang habis ditinggal mati suaminya, ditinggal mati anaknya. Lah kemudian kok cerita ke ibu, saya semalam habis jalan-jalan dari Ka'bah, dari Mekah. Lah kok hari ini sudah di sini? Ya iya, hari ini udah sampai di sini. Kira-kira ibu percaya enggak? Enggak ya? Enggak percaya, ngayal. Lah dulu juga begitu, orang-orang banyak yang enggak percaya. Lah yang percaya pertama kali namanya Abu Bakar, maka dapat gelar As-Siddiq. Siddiq itu artinya orang yang membenarkan. Gitu. Beliau ini nama aslinya bukan itu, nama aslinya Abu Quhafah. Lah kok panggilannya Abu Bakar? Ya kayak kita, ibu-ibu ini kan namanya kadang Partini, panggilannya Mama Vira. Biar kerenan ya, Mama Vira. Tanya nama aslinya Partini. Abu Bakar namanya Abu Quhafah, teman panggilannya Abu Bakar. Qala, kata Abu Bakar, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ia bersabda, ayyumam ra'atin, siapapun istri, seorang istri, adzabat, yang menyakiti zaujaha, suaminya, bilisaniha, dengan mulutnya, dengan lisannya. Ini kitab bahas perempuan ya, bahasanya perempuan mulu ya. Nah ini yang ngaji perempuan. Fahiyya, maka wanita tersebut, istri tersebut, fi laknatillah, dalam laknat Allah, dilaknat oleh Allah, wa sukhtihi, dan kemurkaan Allah, wa laknatil malaikati, dan laknat malaikat, wan nasi ajmain, dan manusia ajmain semuanya. Ya Allah, biar ngajinya tekun, biar wiridannya sampai sub. Subhanallah, saking pengen dapat 3.300 sampai bacanya sub. Alhamdulillah, biar dapat targetnya 3.000, delah. Yang lebih serem yang Allahu Akbar jadinya opo? Lah iya, kalau Allahu Akbar kok bacanya cepat jadinya baru. Biar wiridannya kayak begitu, tapi begitu lakinya mau makan dibentak. Datang makan. Begitu udah laki ambil nasi, ngambil lauk, dibentak lagi. Jangan dihabisin, anak-anak belum makan. Ini bukan orang sini, mau orang sini mah solehah semua Bu ya.
Alhamdulillah. Loh begitu selesai makan, loh kalau istri memang karakternya suka bentak, yuk ada aja bentakannya. Nih jangan-jangan habis makan suruh mintain utang rokok di warung. Ketawanya. Habis makan laki kan mungkin kerja malam, pulang kan yo siang tuh yo. Kan tidur capek. Habis tidur lakinya habis sholat duhur jam 1 jam 2 itu kan ngopi enak ya. Ngomong sama istrinya, "Mak, bikinin ngopi ngapa?" Lah istri yang suka bentak, "Kopak kopi, kopak kopi." Ya Allah. Habis ngopi, dibikinin cuman mulutnya itu. Bukan orang sini nih mah, bukan. Saya nggak tahu kalau orang sini. Orang Bojong sono masih ke sono lagi itu. Habis ngopi, nah sore habis sholat asar mau berangkat kerja shift malam kan ya perut lapar lagi. Begitu ke dapur, ternyata lauk habis. Dia kan ngomong ke istrinya, "Mak, bikinin ceplok telur apa, Mak?" "Gimana? Telurmu yang diceplok." Ya Allah. Ini yang kelakuannya begini hadir gak sih orangnya? Takutnya yang ketawa pengalaman, yang diem ngerasa kok saya banget sih gitu. Ya Allah, wis hati-hati, wis pulang minta maaf. Lah kalau laki punya salah ya urusan laki, ntar kalau ngaji sama laki bahasanya lain. Wong ini ngaji sama perempuan ya bahasanya sama perempuan ya. Nah, iya makanya saya cariin pas kitab yang pas ya ini memang. Jangan sampai ngaji sehari 3 kali kayak tadi ya, contohin tadi nyampe rumah sama lakinya galaknya kayak mak lampir anyang-anyangan. Mak lampir anyang-anyangan ini kayak apa ya Allah. Makasih Bu, makasih. Nah iya, mak lampir anyang-anyangan kan repot. Tahu kayak apa mak lampir anyang-anyangan ini? Orang kalau anyang-anyangan kan bawaannya pengen marah. Ya Allah, orang yang suka begitu itu laknat Allah, kemurkaan Allah, laknat malaikat dan manusia. Udahan apa lanjut? Enggak, ceritanya serem-serem begini kok. Udahan apa lanjut? Saya mah ikutin lah pokoknya, lanjut ya ayo, udahan ya ayo, saya mah. Satu hadis lagi ya. Satu lagi, jam berapa sih? Jam 2:30. Satu lagi. Satu lagi ya. Biar awet kitabnya, kitab kecil biar awet. Ntar cepet khatam. Ntar takutnya khatam udah gak ngaji lagi kan repot. Ruya an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar itu mertua Rasulullah, kalau Utsman ini mantu Rasul. Dan Utsman ini menikahi 2 putri Rasulullah. Istri yang pertama dinikahi meninggal, kemudian nikah dengan adiknya. Kalau budaya kita namanya turun raja. Dan itu boleh dibenarkan dalam Islam, kecuali kalau 2 kakak adik dinikahi bareng, nah itu yang nggak boleh, haram. Tapi kalau misal pertama nikah dengan kakaknya, kemudian kakaknya meninggal atau cerai, terus turun nikah dengan adiknya, itu boleh dan pernah dialami oleh sahabat Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan itu gelarnya Dzunnuraini, orang yang punya 2 cahaya. 2 cahaya itu artinya 2 putri Rasulullah yang dinikahi oleh Utsman. Dan Utsman ini salah satu 2 orang sahabat Rasulullah yang kaya raya.
Pernah saya melihat satu di YouTube, kalau harta Utsman itu dikonversi sekarang itu jadinya bukan hanya M, T. T itu apa itu? Nah kalau M kan ember ya. Kalau T tampah. Annahu qala, sesungguhnya ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imra'atin qalat li zaujiha, apabila ada seorang istri yang berkata kepada suaminya, ada seorang istri yang ngomong sama suaminya, apa omongannya? Ma ra'aitu minka khairan, ma tidak ada, ra'aitu yang saya lihat, minka dari engkau, khairon kebaikan. Kalau diterjemah bebas begini, mas saya semenjak nikah sama kamu mas, seujung kuku pun saya nggak pernah ngelihat baikmu. Ngomongnya begitu. Biasanya kalau lagi marahan kan ngomongnya begitu ya. Padahal yang ngasih makan sehari-hari siapa? Suami. Ayo. Yang bayarin kontrakan siapa? Suami. Yang beliin, yang dipakai sehari-hari siapa? Suami. Giliran lagi berantem, mas kamu nih kayaknya orang sedunia yang nggak ada baik-baiknya sama sekali. Wah, ini kira-kira pernah dengar nggak ada orang berantem perempuan ngomong gitu sama lakinya? Kalau saya pernah dengar, dicurhati, bukan hanya dengar, dicurhati. Saya bilang, Neng, kan masih muda ini orangnya, masih muda. Neng, jangan begitu. Neng semenjak nikah sama laki, itu Neng kerja apa enggak? Ya enggak. Terus yang ngasih makan sehari-hari siapa? Ya dia sih. Nyebut namanya aja udah males, dia ngomong. Tuh HP yang kamu bawa itu yang beliin siapa? Saya beli sendiri Pak Ustadz. Duitnya? Ya dia sih. Dia lagi. Sekarang kamu tinggal di rumah kontrak sendiri apa rumah orang tua ngontrak? Yang bayarin kontrakan siapa? Dia. Nyebut nama lakinya aja males. Dia. Udah saya bilang, itu anakmu tuh, anakmu yang kamu gendong itu, yang dulu nyetorin siapa? Nah ya kalau nggak disetorin mana jadi, kan nggak jadi tuh. Dia. Nah iyalah makanya kebaikannya dia, kamu nikah udah berapa tahun? Udah sekitar 6 tahun. Kebaikan dia 6 tahun masuk hilang hanya dengan kesalahan yang mungkin dia sendiri gak mau melakukan kesalahan itu. Kamu maki-maki habis kayak begitu. Kalau bahasa peribahasa apa, panas setahun hilang dengan hujan sekali. Kebaikan yang banyak hilang des hanya dengan satu kali kesalahan. Padahal kalau ditimbang-timbang, dihitung-hitung kadang ya, kalau sama laki ngomongnya galak, giliran sama orang lain ngomongnya sopan. Ngomong sama ustadz tadi kayaknya sopan. Permisi Pak Ustadz. Giliran sama lakinya, minggir. Lewat depan ustadz kayaknya sopan banget, permisi. Lah giliran lakinya minggir, ngalangin orang lewat aja, orang mau beli cilok dia ngalangin. Tapi bukan orang sini nih mak. Oh orang sini mah soleha semua. Aduh ya Allah. Illa ahbatallahu, kecuali Allah akan menggugurkan, menghanguskan amalaha, amalnya, sab'ina sanatan, 70 tahun. Padahal kita aja belum sampai umur 70 tahun, amalan soleh, amalan bagus hilang ludes des gara-gara cuma ngomongin laki kayak gitu tadi. Serem ya. Walaupun si istri itu tasumu, ia berpuasa an-nahara, di waktu siang. Walaupun ia kalau siang selalu puasa, apalagi kalau yang enggak puasa. Ya Bu ya. Kita sering puasa sunnah enggak sih Bu?
Sering-sering apa kadang-kadang? Iya, kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak lah ya iya. Long iman orang itu kadang naik, kadang turun. Kalau pas lagi naik ya puasa, kalau pas lagi turun ya. Lah orang yang siangnya selalu puasa, wa taqumu al-lail, dan ia malamnya at-taqumu bangun alias tahad. Bukan kok bangun cuman kencing, habis kencing tidur lagi. Ya habis kencing cepok dulu, masa langsung tidur ah. Habis cepok pakai baju baru, masa habis kencing langsung tidur. Lah iya. Bener kan omongan saya kan? Lah iya, habis kencing cepok dulu, masa langsung tidur. Samrin kecoa kan tau rasa. Walau kana tasumun nahara wa taqumul lail, walaupun ia siangnya puasa, malamnya tahajud, tapi kalau mulutnya pedes, wes amalannya 70 tahun hilang. Apalagi yang siangnya enggak puasa, malamnya enggak tahajud. Ini yang siang puasa, malam tahajud, kalau suka ngomongnya pedes sama laki, maka amalannya naudzu ya Allah. Makanya ini berat ini Bu ya. Berat. Kalau laki enggak banyak omong karena ada ininya berat. Kalau perempuan kan enggak ada, makanya. Kalau dulu di awal sering saya bilang kalau perempuan banyak ngomong itu ya wajar, karena perempuan disebut kaum Hawa. Kalau laki kan nyebutnya kaum Adam. Awalnya mangap tapi ujungnya mingkem. Makanya laki biasanya kalau menyelesaikan masalah ya ngomong, cuman enggak lama, bentar langsung mingkem. Enggak mau ya udah cep. Coba kalau perempuan, wong itu kadang ngomel capek ketiduran, lo bangun tidur bisa episode berlanjut loh. Bisa bersambung. Ya Allah, astagfirullahal. Banyakin istighfar, banyakin kalau suami masih ada minta maaf ya. Kalau masih ada, kalau nggak ada ya didoain. Ya, semoga kalau memang dulu namanya orang berumah tangga